Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, ma'am. How are you today? Fine. Fine. Iya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kemarin absen 20, berarti sekarang yang memimpin doa adalah absen 21. Siapa di sini yang absen 21? Melinda ya? Ibu Herli. Oh, Ibu Herli. Aduh, Ibu salah. Kirain Melinda. Oke, boleh Ibu Herli Herli. bikin doa ya. Hilangkan ibu, pakai anak. Jadi sama seperti anak Bapak Ibu. Iya, Herli boleh pimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herli dan teman-teman semua. Oke, are you ready to study? Ready. Yes. Good. Yes. Okay. Ready, Bu. Who is not coming today ya? Coba lihat teman-teman siapa yang hadir. Masuk semua, Ibu. Masuk semua, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, kita sudah absen, kita sudah baca doa. Berarti sekarang waktunya untuk bernyanyi. Bernyanyi lagu wajib nasional. Yaitu Maju Gentar. Ya, terima kasih ya anak sudah menyanyikan lagu dengan baik. Kenapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya kita cinta terhadap Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, kemarin kalian belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bu, lupa, Bu. Apa ya, Bu? Lupa deh, Bu. Kenapa bisa lupa? Ibu ingetin ya. Kemarin kalian belajar tentang keluarga besar. Keluarga besar itu ada ayah, ibu, anak, tante, bibi, gitu. Nah, harus diingat ya, Nak. Nah, dari keluarga ini, Ibu punya cerita nih dari seorang dunia. Ya, siapa tahu ini tokohnya siapa? Charlie Chaplin. Tokoh siapa komedian paling nih? terkenal. Ada yang tahu? Nggak tahu, Ibu. Jojo, Bu. Jojon. Betul banget itu, Ibu. Bukan John. Ini adalah tokoh yang bernama Charlie Chaplin. Yuk, kita simak baik-baik Charlie Chaplinnya. Tempo dulu pernah bercerita. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Charlie Chaplin. Di Charlie Chaplin ini punya pesan loh untuk kita semua. Pesannya itu adalah betapa kita harus saling menyayangi antar manusia. Lalu keluarga Charlie Chaplin juga mengajarkan kita untuk selalu saling membantu dan saling memberi. Siapa di sini yang suka membantu? Tunjuk tangan. Saya, Ibu. Ibu. Pinter, kita semua harus saling membantu dan juga tolong menolong ya, Nak. Jangan lupa. Oke, selanjutnya tujuan kita hari ini adalah pertama, menyusun kosakata terkait kegiatan siang hari. Lalu yang kedua, mengetahui kebiasaan baik dan juga kebiasaan tidak baik. Dan yang ketiga, mengetahui nama dan lambang bilangan. Nah, sekarang perhatikan yang ada di layar kalian. Gambar apakah itu? Iya, Bu. Anak-anak pulang sekolah ya, Bu ya? Iya, betul. Itu merupakan anak-anak pulang sekolah. Nah, anak-anak pulang sekolah ini mempunyai beragam sekali kegiatan. Kalau anak-anak di sini, apa sih kegiatannya pulang sekolah?
Main Ibu. Tidur ibu, tidur. Tidur. Ada nggak yang jajan. Oh, jajan, jajan, main, tidur. Ini nggak ada yang belajar saat pulang sekolah. Enggak Bu, capek Bu. Sore ibu, belajarnya sore. Oh, sorry. Belajar sore, malu guru. Aduh, harusnya belajar dulu ya. Ini sama seperti gambar Siti nih. Siti pulang sekolah langsung belajar. Tapi jangan lupa ganti baju dulu supaya kita tidak bau. Ya, jadi harus ganti baju. Setelah itu kita belajar. Belajar ini untuk mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Jangan lupa untuk belajar ya, Nak. Iya Ibu. Iya bu. Iya Ibu. Iya bu. Oke, good. Sekarang dengarkan ibu membaca cerita. Dengarkan baik-baik. Listen to me. Pulang sekolah. Hari sudah pulang. Sekolahlah usai. Ya, masih sudah mendengarkan anak-anak. Di teks pulang sekolah ini ada banyak kosakata. Ya, dimulai dari judul. Mana judulnya? Apa yo judulnya? Bacalah teks judulnya Ibu. Bacalah teks berikut. Ayo, Ismail itu. Baca teksnya ibu. Pulang sekolah Ibu. Ibu pulang sekolah benar, Dara. Nah, ayo teman-teman yang lain. Betul. Kalau pulang sekolah ini adalah judulnya. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ayu, bacalah teks berikut itu termasuk perintah. Oke, dan sekarang kita ke pulang sekolah. Pulang sekolah ini terdiri dari dua kata ya, Nak. Ada pulang dan juga sekolah. Lalu hari sudah pulang. Hari sudah pulang berarti ada berapa kata? Hari sudah pulang. 3 Ibu. Tiga Ibu. Pinter, wih, paham semua. Tepuk tangan untuk kelas 1D udah paham semua. Good. Nah, kalau sudah paham semuanya, saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasnya ini dikerjakan berkelompok ya. Nanti tempelkan potongan-potongan pada lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini kata-katanya ditempelkan ya, Nak. Oke, understand? Yes. Understand Ibu. Good. Oke. Boleh dikerjakan. Oke, saatnya mengumpulkan tugas. Nah, anak-anak, kamu tahu nggak sih yang telah kamu kerjakan tadi dan apa yang telah Siti lakukan itu merupakan kebiasaan baik. Contohnya tadi, kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan ibu guru, itu merupakan contoh kebiasaan baik. Siapa yang tahu apa itu kebiasaan baik? Ada yang tahu? Belajar bu. Iya, belajar itu merupakan contoh kebiasaan baik. Lalu kalau artinya itu adalah kebiasaan yang dapat kita tiru karena baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalian harus melakukan kebiasaan baik dan menirunya ya. Contohnya seperti ini, lihat pada gambar, ada meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, lalu sampai istirahat ataupun tidur siang. Siapa yang di sini sudah melakukan kebiasaan baik? Saya bu. Wah, pinter. Iya, anak-anak ibu pinter semua. Nah, anak-anak, selain ada kebiasaan baik, ada juga kebiasaan buruknya loh. Atau kita sebutnya kebiasaan tidak baik ya. Kalau kebiasaan tidak baik itu adalah kebiasaan yang tidak perlu kita tiru karena tidak baik untuk diri kita. Jadi kalau kebiasaan tidak baik atau kebiasaan buruk tidak boleh ditiru. Jangan, oke? Contohnya, ada mencoret tembok sampai memarahi adik lalu berebut mainan. Nah, anak-anak, it's time to talking stick. Ibu mempunyai tongkat nih. Nanti ibu bernyanyi. Lalu jika tongkatnya berhenti di kalian, maka kamu siap maju ke depan ya untuk memberi checklist ataupun memberi tanda silang. Checklist untuk kebiasaan baik,
Lalu silang itu untuk kebiasaan buruk. Di sini senang, di sana senang. Stop. Oke, Belinda, maju ke depan. Belinda maju ke depan, beri tanda checklist. Mana yang kebiasaan baik, Belinda? Asik aku yang baik itu belajar ibu. Yang bu Ya, betul nggak sih anak-anak yang baik itu yang gambar pertama yang diberi checklistnya? betul bu. Betul Ibu. Betul, ya kita beri tepuk tangan untuk Belinda. Tepuk jempol. Kasih jempol. Good job, good job, good job, Belinda. Yeay. Hore. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, ada berapa jumlah kebiasaan baik yang tadi? Ada 2 Ibu. Dua. Terus selain itu, ada 2 yang kamu lihat. Siapa lagi? Ada berapa? 2 bu. Tadi Ayu bilang 2. Oh, ada 2 ya. Itu kebiasaan tidak baik deh kayaknya. Kalau kebiasaan Ibu ingatkan ya, kebiasaan baik itu ada 6. Nah, kalau kebiasaan tidak baiknya itu ada 4. Kebiasaan baik ada berapa? 6. Nah, kebiasaan tidak baik ada berapa? 4. 4. Ada 4. Betul. Kalau semuanya digabung, 6 sama 4 digabung jadi berapa jumlahnya? 10 Ibu. 10. Wih, pinter semuanya ada 10 ya kalau digabung. Nah, 10 itu merupakan bilangan. Ingat, 10 itu merupakan bilangan. Jadi, tapi kalau kita menulis dengan huruf S, E, P, U, L, U, H. Kalau menuliskan dengan huruf itu disebutnya nama bilangan. Nah, kalau kita menulisnya dengan angka, 10 angkanya berapa dan berapa? 1 sama 0. Betul, 1 dan 0. Kalau 1 dan 0 berarti disebutnya adalah lambang bilangan. Itu ya, sekarang coba perhatikan teman-teman kalian di sini. Coba hitung ada berapa jumlah teman perempuannya. 15 ya. Lalu berapa jumlah teman laki-lakinya? 16. 16, betul. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang, kalau nama bilangan 15 ditulisnya menggunakan huruf. Lalu lambangnya menggunakan angka 1 dan 5. Lalu tadi anak laki-lakinya berarti ada 16. Nama bilangannya menggunakan huruf, lalu lambang bilangannya menggunakan angka. Understand? Yes. Good. Oke, sekarang kita bermain. Ini bermainnya nanti memasangkan nama bilangan dan juga lambang bilangan. Oke, pasangkan nama bilangan dan lambang bilangan. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Kerjakan sendiri, tidak boleh melihat kanan kiri. Kerjakan dengan percaya diri. Boleh dikerjakan sekarang, hubungkan tarik garisnya. Sudah bu. Sudah selesai. Good, pinter. Sudah selesai semua. Ya, kumpulkan ya. Nah, anak-anak, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Belajar tentang Kebiasaan. Belajar tentang baik. berapa? Apa? Belajar tentang kebiasaan baik. Terus apa lagi? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk atau tidak baik. Terus apa lagi? Ayo. Angka bilangan. Bilangan. Nama bilangan, lambang bilangan, betul. Apalagi ada satu lagi tahu apa yo? Apa ya? Kartu, Menempelkan menempelkan kartu. Iya, menempelkan kartu itu menempelkan kosakata. Jadi kita sudah belajar kosakata
kata, lalu kebiasaan baik dan tidak baik, dan yang terakhir nama bilangan juga lambang bilangan. Anak-anak, Iya. Iya, satu, Dek. Satu, Dek. Siap. Siap. Satu, Dek. Siap. Good. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, Are you Bu. happy? Happy, Bu. Happy, good. Kalau happy berarti Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Kerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Kalau ada yang kesulitan bisa bertanya kepada orang tua. Oke? Nah, Ibu punya 5 pengingat penting nih seperti biasa. Kalian harus bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, lalu menyimak dengan baik. Anak-anak satu, Dek. Tepuk satu, Dek. It's the best. It's the best. We are the best. The best. The best. Yes. Oke. Terima kasih anak-anakku, anak 1B sudah mendengarkan Ibu hari ini dan kalian sudah bersemangat untuk belajar. Jangan lupa 5 pengingat penting untuk kalian ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi besok. Tapi sebelumnya kita berdoa lagi ya kepada Herli. Yuk kita pimpin. Herli. Oke teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Goodbye. Goodbye, Ibu. Bye. Ya. Bersama Ibu Guru. Sudah ya Bu Festi? Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya komentari pertama Bu Endang, saya mau izin pindah perangkat ke HP. Bu Festi udah mengajar kelas 1 berapa lama? Ya. Guru lagi. Kenapa Ibu? Udah mengajar kelas 1 berapa lama? Baru Ibu, baru tahun ini. Sebelumnya saya paling lama itu ngajar kelas 2. Habis kelas 2, kelas 4, kelas 5, lalu kelas 1. Bu Festi di sekolah Bu Festi bilingual ya? Iya. Oke. Menurut saya untuk karakter untuk siswa SD di kelas rendah, menurut saya Ibu Festi walaupun baru tapi menurut saya cukup baik ya untuk menstimulasi siswa sebagai siswa kelas 1. Kemudian ada persepsinya, kemudian memulai pembelajaran dengan baik, dan yang mungkin kalau di kelas 1 itu kita tidak bisa semuanya itu soalnya host ya, karena mereka masih kelas rendah. Tetapi untuk keterampilan, metode, pendekatan, media tadi sudah terlihat. Hanya nanti kalau di kelas maya ini biasanya Bapak Ibu lumayan mudah. Nanti di aksinya itu yang agak susah. Karena itu untuk keterampilan memanfaatkan waktu, variasi interaksi, dan pengaturan kelas itu nanti itu akan sangat dibutuhkan dalam pengaturan Bapak Ibu ketika berada di aksi. Jadi nanti kalau misalnya di materi Bu Festi ternyata masih ada yang kurang, saya berharap di media itu disiapkan dengan lengkap supaya seperti ini ya. Jadi kan ini kelasnya melatih Bapak Ibu mengajar. Nanti kalau masih kurang itu akan dilengkapi pada saat aksi. Sehingga di aksi itu tidak lagi terlihat Bapak Ibu kaku. Jadi kalau di sini Bu Festi terlihat ceria, gembira karena anak kelas 1 ya. Usahakan itu nanti di kelas nyata pun, real pun demikian. Jadi akan terlihat dengan baik. Oke, kalau saya cukup dan mungkin intonasi suaranya memang untuk kelas SD kelas 1 mungkin begitu ya. Tapi mungkin divariasi dengan baik supaya Ibu Festi nanti terlihat bahwa oh iya memang sedang mengajar.
Saya itu saja Bu Endang, terima kasih. Baik, Ibu Terima dosen. kasih Ibu. Bu Festi, kita beri aplaus dulu untuk Bu Festi ya. Iya. Penampilan yang menurut saya penampilan yang luar biasa. Ini di dunia maya ya, belum di dunia nyata. Seperti itu. Jadi mungkin penguatan saya dari saya itu Bapak Ibu benar-benar harus bisa mengingat itu, bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Gitu. Ini kan secara daring, tapi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu aksi itu berbeda lagi suasananya. Berhadapan langsung dengan anak-anak. Yang ditakutkan adalah dalam kelas itu Bapak Ibu misalnya mengambil video, ada orang di dalam kelas, kamera misalnya ada kamera di dalam kelas. Ini kondisi ini memang benar-benar cukup mengganggu anak-anak di dalam kelas, gitu. Mengganggu dalam hal apa? Ini pengalaman Bapak Ibu terkait dengan aksi nanti. Pada saat Bapak Ibu pengambilan video, itu ada anak-anak yang memang senang dengan kameranya, gitu. Jadi tidak konsen dengan guru menerangkan, gitu. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa mengantisipasi hal ini? Ada loh yang misalnya sambil belajar, siswanya balik ke kamera, gitu. Jadi sering-sering mereka balik ke kamera untuk selfie dan sebagainya. Gitu. Jadi dunia ya belajar daring dengan belajar luring itu kan berbeda. Betul. Bu Festi sudah boleh menampilkan proses yang baik dari kegiatan pendahuluan sampai di kegiatan penutup, ya. Ada refleksinya, semuanya tergambar sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Festi sudah buat di dalam aksi. Kemudian bahasa ibu itu dia sangat nampak, kental sekali, gitu. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengatur intonasi kita, ya, terkait dengan dunianya anak-anak, gitu. Yang saya lihat itu sudah melekat pada diri Bu Festi. Bagaimana cara menyampaikan kalimat itu kepada anak itu sangat ini sekali, ya. Oke, mungkin bisa dibawa lagi ke dunia nyatanya Bu Festi ketika nanti pembelajarannya secara luring, supaya jangan terlihat bahwa ada perbedaan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring, gitu. Kalau pembelajaran daring bisa saja guru itu buat-buat, bisa saja guru itu merekayasa karena ini kan secara daring, gitu. Tapi kalau pada saat sudah luring, apa yang terjadi di daring ini dia diimplementasikan juga pada saat luring, sehingga kondisi kelas itu dia tertata rapi, proses pembelajaran itu dia bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau misalnya di dalam pembelajaran daring, respon daripada siswa-siswa yang ada di room ini kan cepat, seperti itu. Karena memang basic kita adalah guru, kita bukan siswa kelas 1. Tapi nanti pada saat kenyataannya, pasti ada respon siswa itu yang lambat. Tidak semua murid Bu Festi itu semuanya sudah bisa membaca misalnya, sudah tahu menulis misalnya. Pasti saja ada kendala-kendala. Bagaimana sikap Bu Festi untuk bisa mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi di dalam ruang kelas nyata? Itu harus dipikirkan dari sekarang. Itu Bu Festi ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, disilakan untuk Bu Festi terkait dengan peer teaching yang sudah boleh dilakukan di hari ini. Disilakan Bapak Ibu, ada masukan? Tidak ada ya? Bu Ayu, tidak ada Bu Ayu? Tidak ada. Bu Nurabella ada nggak? Bu Yuni, Bu Hesti, bagus. Bu Festi sudah bagus, sudah menguasai kelas rendah. Hebat. Bu Melinda, Bu Belinda, Bu Vini, Pak Mawardi. Mohon teman yang dari kelas 1 bisa komentari biar jadi masukan untuk Ibu Festi juga atau yang lainnya. Bapak Ibu harus komentari karena ini akan penting untuk kegiatan nyata nanti di kelas. Iya. Oke, Pak Mawardi silakan. Ya, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Bu Festi penampilannya
udah oke kalau kata saya. Tapi untuk